pada hari ini saya bisa kembali ke UPT SMK Negeri 4 Jeneponto dalam hal ini untuk melakukan pendampingan yang keempat terkait supervisi akademik dengan teknik coaching, di mana pada kesempatan ini yang menjadi observer adalah saya sendiri, selaku PP, dan yang akan saya observasi adalah Pak Musafir sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Oke, baiklah, sebelum kita melakukan aktivitas di kelas, terlebih dahulu saya dengan Pak Musafir akan melakukan percakapan pra-observasi kelas. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, sebelum kita menuju kelas, kita melakukan percakapan coaching terkait pra-observasi kelas itu ya. Iya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia. Kemudian Pak, mengenai kesiapan bagaimana? Saya sudah persiapkan semua. Sebagai seorang guru kan sudah ada perencanaan sebelum kita mengajar. Kemudian Pak, RPP yang Bapak akan pakai sudah dipersiapkan? Sudah saya sebut. Oke. Mungkin bisa Bapak jelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kita semua. Oh iya. Terima kasih Pak. Saya ucapkan. Adapun yang ingin saya sampaikan pada pembelajaran, pertama saya akan mengajar di kelas 10. Elemen yang pas pada main kesempatan ini yaitu di elemen akidah atau keimanan pada mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Saya mengajar di fase E kelas 10. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya yaitu pada fase E peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman. Di dalamnya ada pengertian dalil macam-macam dan manfaatnya. Jadi itu nanti kemudian dibuatkan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama menganalisis makna syu'abul iman, menguraikan syu'abul iman, membuat dan menyajikan paparan makna syu'abul iman. Kemudian ini saya bagi menjadi 2 kali pertemuan. Di setiap kali pertemuan durasinya 3 jam pelajaran. Mohon maaf, saya kembali, bisa diulang tujuan pembelajaran sampai saya tuliskan. Oh ya, tujuan pembelajarannya yang pertama menganalisis makna syu'abul iman. Makna ashabul Syu'abul iman. Kemudian yang kedua menguraikan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang ketiga membuat dan menyajikan paparan makna syu'abul iman. Ya, ini masuk di bagian paruh pertama di pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajarannya ada 3 Pak ya? Sebenarnya ada 5. Cuma untuk di pertemuan pertama ini cukup 3. Nanti kemudian diselesaikan yang 2 lagi di pada pertemuan berikutnya. Ya, siap. Oke, kemudian selanjutnya Pak, yang ingin saya gali kembali mengenai area pengembangan yang Bapak hendak capai di pembelajaran nanti. Berdasarkan RPP yang telah saya susun, Ya. saya akan mengembangkan di bahagian diferensiasi pembelajaran mulai dari konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk.
kemudian Pak, selain dari itu ada pengembangan yang hendak dicapai di mana? Terkait pengetahuan peserta didik, sikap dan keterampilannya. Sikap. Tentu materinya ya, kontennya ya terkait tentang cabang-cabang iman. Atau ada lagi Pak? Ya, saya kira cukup. Jadi ada pengembangan yang sudah dicapai, saya ulang kembali, yaitu diferensiasi, lebih kepada diferensiasi pembelajaran yang memuat konten, proses dan produknya, kemudian di pengetahuan peserta didik, sikapnya dan keterampilannya. Kemudian selanjutnya Pak, strategi yang Bapak persiapkan nantinya sebentar itu akan seperti apa, strategi apa yang Bapak gunakan? Saya memilih model pembelajaran inquiry learning dan small group discussion. Inquiry learning dan diskusi. Kemudian saya mengkombinasikan dengan mind map thinking, mind map and reflective thinking, itu modelnya. Untuk moda pembelajaran menggunakan blended. Selain tatap muka, saya menggunakan juga fasilitas internet. Oke, itu saja Pak. Ada lagi satu mungkin yang ingin saya pertegas di bagian pengembangan tadi, bahwa pembelajaran ini akan saya laksanakan berdasarkan kurikulum Merdeka, dan tentu orientasinya pada profil pelajar Pancasila dengan menerapkan 6 indikator. Oke, di sini strategi yang dipersiapkan di sini saya ulang kembali Pak, lebih kepada model pembelajaran inquiry dan diskusi ya. Kemudian menggunakan mind map dan model blended learning. Iya. Di mana di sini blended learning lebih kepada lari dan luring. Iya. Jadi luringnya itu ya tatap muka, lebih banyak ke tatap muka, cuman di dalam tatap muka itu saya menggunakan aplikasi online. Sehingga anak-anak nanti terhubung ke internet. Makanya saya katakan blended karena menggunakan dua moda daring dan moda luring. Oke, terima kasih Pak Musafir atas bincang-bincang kita hari ini terkait pra-observasi. Baiklah, itulah hasil percakapan coaching kita dengan Pak Musafir selaku calon guru penggerak angkatan 8 di pra-observasi supervisi akademik ya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan menuju ke kelas untuk melakukan observasi. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih Pak Musafir, dan ya, mungkin kita bisa menuju ke kelas. Ya. Saya kira kita ke sana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat dipertemukan oleh Allah dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita. Salam dan salawat semoga tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kabarnya? Tentu semua sehat, dan temannya yang lain. Ada berapa yang tidak hadir hari ini? Semua sudah hadir semua? Ya? Ada yang izin? Ada Pak. Siapa saja yang izin? Terus ada yang sakit?
Kata kelasnya? Oh. Oke, baik, kita doakan supaya dia tetap kelas sehat, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Oke, baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan ada yang masih ingat ya pelajaran yang kita terima pada pekan yang lalu? Ada, Pak. Oh ya, apa saja? Siapa yang bisa menyampaikan? Ya, mata pelajaran PAI yang kita dapatkan pada pelajaran yang lalu. Masih ingat? Tentang apa? Pelajaran yang lalu tentang apa? Tentang kontrol diri, Pak. Kontrol diri. Betul sekali. Kontrol diri artinya, ada yang tahu apa artinya kontrol diri? Ya? Mengendalikan diri. Apalagi? Ayo. Menjaga diri dari suatu hal yang buruk. Menjaga diri dari suatu hal yang buruk. Betul sekali. Ya. Kontrol diri itu bagian dari menjaga diri dari suatu yang buruk, itu adalah bagian dari kontrol diri. Jadi anak-anakku sekalian, pada pelajaran yang lalu membahas tentang kontrol diri. Nah, ingat, orang yang mampu mengontrol dirinya adalah orang yang punya hati, orang yang memfungsikan hatinya. Apa itu fungsi hati kita? Yaitu keimanan, keyakinan. Karena itu pada hari ini kita akan membahas tentang keimanan atau keyakinan. Oke. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Iya ya. Berdoa dulu ya. Nah, oke, baik. Siapa yang bisa pimpin doa hari ini? Oke, silakan. Perhatian. Siap. Bersiap dan kedua kita mulai dalam pada siang ini mulai kita membaca doa sebelumnya. Doa selesai. Beri salam kepada suku Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk siap. Baik, anak sekalian, semua sudah siap ya? Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Ya. Konsentrasinya sudah betul-betul mantap. Oke. Hah? Sudah ya, mantap ya. Kira-kira. Saya coba tes dulu. Kita coba tes konsentrasi dulu. Boleh ya? Boleh. Nah, oke, semuanya berdiri. Ya. Semua saya berdiri. Ya. Kita ingin mengkombinasikan antara pikiran kita dengan ucapan kita, pendengaran kita, dan gerakan kita. Nanti dari sini akan tergambar siapa sesungguhnya diri kita. Apakah kita ini orang yang suka lebih mendahulukan pendengaran, ataukah perbuatan, ataukah penglihatan? Kita akan coba tes. Ya? Siap semuanya? Siap. Oke, baik. Ini ada semacam permainan lah ya. Permainan. Kalau saya sebutkan Maria, Marina atau Maria? Oke, boleh Marina. Kalau saya sebut Marina, model perempuan, tampilannya model perempuan, gimana? Begini ya? Oh iya, gitu ya. Kalau Mario, kuat. Ya, itu simbol kekuatan ada pada laki-laki, begitu ya. Terus kalau menari,
Ya, begini ya. Begini. Kalau di atas, nah ya begitu ya, begini. Kalau menara ya begini, ya. Jadi setiap saya menyebutkan kata-kata kesepakatan kita gerakannya disesuaikan dengan kalimatnya, kata-katanya, ya. Sudah ya? Oke, saya coba kita tes dulu. Marina, Mario, menari di atas menara. Artinya kalau nanti ada yang tidak sesuai apa yang saya sebut dengan gerakannya, berarti dia dipersilakan dulu. Dia sudah mengklasifikasi dirinya. Gitu ya? Oke, baik. Kita coba, siap. Marina, Mario, menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Mario di atas. Marina menari, menara di atas menari. Mario. Hebat semua ini, tepuk tangan kita semua. Silahkan dulu kembali. Artinya kalian semua konsentrasi, ya. Kalian semua konsentrasi. Oke, baik. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa karena pembelajaran kita yang lalu itu terkait tentang sikap pribadi kita, ya, terkait individu kita, bagaimana mengontrol diri. Nah, sekarang supaya kita mampu mengontrol diri kita, maka kita harus memiliki keimanan, keyakinan, ya, keyakinan. Nah, itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Syu'abul iman artinya cabang iman. Nah, tapi sebelum kita masuk di sini, ada kemampuan awal yang mesti harus dimiliki oleh anakku semua. Ada pengetahuan dasar sebelum masuk sampai di cabang-cabang iman. Apa itu? Waktu kalian di SD, di SMP, kalian pasti sudah pelajari. Ya, saya yakin sekali. Apa itu? Terkait tentang yang disebut dengan iman dan Islam. Pernah dengar istilah iman? Islam ada rukun-rukunnya, betul tidak? Ada berapa rukun iman? 6. Ada berapa rukun Islam? 5. Apa saja rukun iman itu? Iman kepada Allah, terus iman kepada malaikat, terus iman kepada Rasul atau kitab? Kitab dulu, ya. Kemudian yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, hari. Yang keenam, iman kepada qadar dan qadar. Oke. Iman kepada rukun iman, rukun Islam yang pertama. Betul sekali. Rukun iman yang ketiga. Ayo, Jer. Menjalankan sholat. Boleh. Hah? Tapi masuk juga rukun Islam, kan? Masuk. Iya, masuk. Tetapi urutannya salah. Oh, salah. Dia sendiri salah. Yang pertama apa? Yang kedua, saya minta tadi yang kedua, kan? Yang saya minta tadi yang ketiga, ya. Yang ketiga saya minta. Terus tadi katanya salah. Mendirikan sholat.
Mendirikan salat itu di urutan keberapa rukun Islam? Yang saya minta tadi yang berapa? Tiga. Apa? Yang ketiga, menunaikan zakat. Betul sekali. Itu dari Jerry ya? Jerry ya? Ya, oke, mantap Jerry. Terus rukun Islam yang kelima apa? Rukun Islam yang kelima apa? Rukun Islam yang keempat. Puasa pada bulan. Terus yang kelima apa? Ini bagi orang yang mampu. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Anak sekalian, ini syu'abul iman. Ya, syu'abul iman. Artinya, dengan pengetahuan awal yang kalian miliki tadi, kita sudah layak untuk mempelajari bagian-bagian atau cabang-cabang iman. Karena kalian sudah dianggap lulus, kompeten, mampu terhadap pengetahuan dasar tentang iman dan Islam. Ini dia syu'abul iman, cabang iman. Kita tadi sudah mulai dengan doa, ya. Jadi kita lanjut saja. Ada kesepakatan keras. Ini ya, saya kira dari pertama kita pertemuan awal itu sudah ada kesepakatan begini ya. Saya yakin semuanya sepakat. Pertama, mengikuti pembelajaran dengan aktif, ya. Kemudian saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Betul tidak? Lagi. Ketiga. Kalian pasti tidak suka kalau ada yang mengganggu pada saat belajar. Betul tidak? Nah, terus selanjutnya bicara dengan keras harus seizin apa betul? Betul sekali. Kemudian apa lagi? Ada yang mau tambah? Ada. Kalau dianggap cukup dan semua sepakat, kita lanjut. Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama menganalisis makna syu'abul iman, yaitu cabang-cabang iman, mulai dari pengertiannya, dalilnya, macam dan manfaatnya. Kemudian selanjutnya nanti kita akan mempresentasikan makna syu'abul iman. Ya, kita akan presentasikan pengertiannya, dalilnya, macam-macam serta manfaatnya. Kemudian yang ketiga, kita meyakini bahwa dalam iman itu terdapat banyak cabang-cabangnya. Kemudian yang terakhir, berdasarkan bertanggung jawab. Mantap sekali. Ah, ini kita coba perhatikan infografisnya. Ya, infografis. Ini tadi kan ada pohon iman, ya, pohon iman. Diibaratkan iman itu sebagai sebuah pohon. Ada akarnya, ada batangnya, ada cabang-cabangnya, Ya, di sana di cabang itu ada daun, ada bunga, ada buah, ya, seperti itu. Tapi itu ada nilainya, ini hanya sebuah ilustrasi, ada konten, ada materi, ada aspek di dalamnya. Nah, sekarang iman itu sesungguhnya ada 3, ya, ada 3. Yang pertama diucapkan dengan lisan, bukan? Orang bisa diketahui bahwa seseorang itu beriman karena dari lisan.
Kalau ada orang yang menjaga kata-katanya, itu adalah tanda bahwa dia adalah orang yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, Dibuktikan dengan perbuatan. dibuktikan dengan perbuatan, tetapi harus diyakini dulu dalam hati. Ya kan? Diyakini dulu dalam hati. Jadi perbuatan itu terakhir. Kalau ada orang yang perbuatannya beda dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia yakini dalam hatinya, berarti itu adalah orang yang tidak beriman. Tidak beriman. Kenapa? Karena dia berbicara sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hatinya. Artinya tidak jujur. Ya? Jadi ada 3 indikatornya. Indikator iman ada 3. Pertama, Mengucapkan lisan. iqrarum bil lisan dalam bahasa Arabnya. Kemudian yang kedua, at-tasdiqum bil qalbi. Kemudian yang ketiga adalah dibuktikan dengan wa amalun bil arkan. Ada juga yang menyebutkan bahwa dari hati dulu. Ya, dari hati dulu. Kemudian ke lisan, kemudian ke perbuatan. At-tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Ya. Bisa dihafal ini. Saya minta lagi kembali berdiri. Ada 3 kata yang akan kita praktikkan. Ya. 3 kata yang akan kita praktikkan lagi kembali. Apa itu? Diucapkan dengan, kita mulai dari sini dulu. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lidah, dilakukan dengan perbuatan. Jadi gerakannya begini: diyakini dalam hati, diucapkan melalui lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan begini, ya. Oke, bisa? Nah, dibuktikan dengan hati, diucapkan dengan lidah, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Diucapkan melalui lisan, dibuktikan dengan hati, kemudian diyakini ya, diyakini dengan hati, kemudian diamalkan, dibuktikan dengan perbuatan. Ya, jadi perbuatan, hati, ucapan, lisan ya, lisan. Kita pakai istilah lisan. Oke, kalau saya sebut lisan semuanya begini, saya sebut hati begini, kalau perbuatan begini. Oke? Oke, supaya lebih cepat, saya lebih cepat. Konsentrasi juga ya. Hati, lisan, perbuatan. 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 Perbuatan, lisan, hati. Perbuatan. Gimana? Kayak saya kan sengaja pakai jok. Apa kalian akan diberikan tangan itu atau tidak? Oke, saya lagi ya. Saya lagi. Perbuatan, lisan, hati. Hati. Siapa? Salah tadi. Kalau ada yang salah duduk ya. Oke, saya lagi. Hati, perbuatan, lisan, perbuatan, lisan, hati, perbuatan, lisan, hati. Nanti tidak usah dikasih suruh dulu, nanti duduk sendiri ya, salat sendiri. Karena kan tidak mungkin kalian akan membohongi dirinya sendiri. Ya, kalau hatinya mengatakan saya salah, duduk sendiri, tidak usah diperintah ya. Oke, baik. Lisan, hati, perbuatan. Perbuatan, hati, lisan. Ada yang salah. Ada yang salah. Perbuatan, lisan, hati. Perbuatan, lisan, hati.
lisan, perbuatan, hati. Oke baik, yang bertahan berdiri. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Semuanya ini karena nanti sebentar kita akan bagi 6 kelompok ya, 6 kelompok. Yang jelas yang berdiri ini masing-masing mewakili satu kelompok ya. Masing-masing mewakili berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kalau dibagi 6, 16 bagi 6 berapa? Dibagi 6. Tak berapa ya? Tak 2 ya? Iya, oke, 2 orang. Jadi nanti setiap 2 orang ini kelompok 1, nanti sebentar nanti menyesuaikan teman yang lain, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, 4, 5 ya, 5, 6, dibayarkan. Katanya 2. Katanya 6. 1, 2, 3, 4. Dari yang berdiri ini 3 ya, 3. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang ingat saja ya. Ini kelompok 1 kan? 1 ya. 3. Kita 3 orang juga kelompok 2 di kemudian ini ke belakang 3 ya, kelompok 3. Kita kelompok 4, 5. Ini 2 kelompok 6 ya. 2 orang saja kelompok 6. Nanti sebentar yang lain menyesuaikan ya. Sudah bisa dipahami ya, 3 situ. Paham ya? Kelompok 1 ya, kelompok 2 ya. Ini kita kelompok 3 ya. 3 di sini ya. 3, 4, 5, 6 ya, di situ 2 orang ya. Oke, paham ya? Kita akan bagi tentang kelompok dan sebentar. Oke, baik. Silakan dulu semua. Oke, yang tadi berdiri itu juara bertahan semua. Kita aplaus untuk semuanya ya. Nah, sekarang selanjutnya ternyata menurut dalam kitab iman yang dari lisan itu ada 7 cabang iman di dalamnya. 7. Kemudian yang diyakini dengan hati ada 40 cabang di dalamnya. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan ada 30 cabang. Kesemuanya berapa cabang? 77 cabang iman yang diidentifikasi, diklasifikasi. 7 masuk di lisan, 40 diyakini dengan hati, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Ada 30. Oke, baik. Selanjutnya kita pahami dulu apa dasar hukumnya itu tadi. Kita mengambil dalam Al-Quran. Kenapa kita ambil dalam Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk hidup, petunjuk jalan betul. Kalau kita jalan harus ada petunjuk. Kalau tidak ada petunjuk, nanti kan Google Maps sekarang ya. Kalau cari alamat tidak punya informan, maka buka map. Tapi map yang paling luar biasa mampu menuntun orang sampai di akhirat adalah Al-Quran. Makanya kita kembali ke Al-Quran. Ini, coba disimak baik-baik. Ada yang bisa baca ini? Satu orang, ada? Relawan 1 orang bisa bacakan. Ayo, di sana ya. Bisa dibaca ini? Agak buram kelihatan. Kalau begini kita sama-sama mungkin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum
Shadaqallahul Azim. Kalau ini ada yang bisa baca artinya? Oh ya, silakan. Nah, kamu kalau artinya nih. Ya, coba. Apa bisa? Artinya, demikianlah ketika Tuhan itu mengeluarkan dari sumur tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesaksian terhadap kaum mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Kami lengah terhadap. Siapa? Ya, oke. Jadi ceritanya begini. Ketika kita masih dalam kandungan ibu, sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasad kita, maka Allah bertanya kepada si janin itu, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Apa jawaban dari si janin itu? Betul. Engkaulah Tuhan kami. Jadi kita ini semua sudah pernah bersumpah, sudah pernah bersaksi ketika kita dalam rahim ibu. Ya. Oke. Saya minta anak-anakku sekalian duduk dengan tegap. Kedua telapak tangan ditaruh di atas paha, di atas pahanya. Ya. Tangan di atas paha. Semua saya minta tundukkan kepala, seraya memikirkan, merenungkan dari mana asal kita. Saya minta kalian tarik nafas sedalam-dalamnya. Tarik nafas, kemudian lepas. Tarik nafas lagi, kemudian lepas. Sekali lagi tarik nafas, hembuskan. Ya, tenang. Saya minta kalian tenang dulu. Tetap pikirkan, hadirkan dalam benak kalian, kita ini sesungguhnya berasal dari mana? Adakah di antara anak-anakku yang tidak punya ibu? Yakinkah kita bahwa kita ini terlahir dari rahim ibu? Sadari anak-anakku sekalian bahwa kita ini berada di dunia ini, berada di saat ini itu atas jasa, atas kebaikan, atas kasih sayang ibu kita. Ibu yang telah mengandung kita, ibu yang telah bersusah payah membesarkan kita, melahirkan kita, ibu yang setengah mati antara perjuangan hidup dan mati melahirkan kita dengan susah payah dalam keadaan yang lemah, bertambah lemah. Akhirnya kita terlahir di dunia ini, dibesarkan dengan penuh kasih sayang, kita dijaga oleh orang tua kita. Tidak ada yang lain diharapkan orang tua kita dari anaknya kecuali hanya untuk menjadi anak yang berguna. Suatu kelak nanti kita akan menjadi anak yang berguna, yang akan membantu meneruskan perjuangan orang tua kita. Karena itu orang tua kita menyekolahkan kita, membelikan kita seluruh fasilitas. Kita tidak pernah disampaikan dari mana uang yang didapat oleh orang tua kita. Bapak pergi bekerja keras, keringat, banting, tulang, pinjam kiri kanan untuk memenuhi kebutuhan kita. Semuanya karena kasih sayangnya. Sayang terhadap anaknya, harapan besar ada sama kita. Karena itu anak-anakku, kalian berbahagialah yang masih hidup orang tuanya. Berbahagialah, manfaatkan waktu kita, manfaatkan kesempatan tak selagi orang tua masih ada, masih hadir di tengah-tengah kita, masih ada yang mengusahakan seluruh kebutuhan kita. Bagaimana kasihan teman-teman kita yang sudah tidak punya bapak, tidak punya anak. Dia hanya berharap dari belas kasihan orang lain. Anak-anakku,
itu, mari kita manfaatkan waktu sebaik ini untuk belajar, karena tugas kita hanya belajar. Orang tua kita menyekolahkan kita demi untuk kebaikan kita, demi untuk masa depan kita. Karena itu anakku, gunakan kesempatan kepercayaan yang orang tua kita berikan kepada kita. Tidak ada orang yang tinggal di dunia ini terus menerus, anakku sekalian. Semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua berasal dari Allah, sungguh nanti kemudian akan berakhir dan kembali kepada Allah. Karena itu anak-anakku sekalian, kita gunakan, manfaatkan waktu sebaik ini untuk belajar terus, belajar terus, belajar terus. Asa terus, kita punya potensi. Latih terus, kita punya akal pikiran. Berikan siraman terus hati kita supaya kita ini menjadi manusia yang berguna, manusia yang kelak nanti akan dipanggil oleh Allah, manusia yang kelak akan memasukkan surga seluruh orang tuanya, manusia yang akan berguna bagi nusa dan bangsa. Anak-anakku, semoga ini dapat memberikan kita inspirasi untuk bertekad bulat, untuk bersemangat bersungguh-sungguh belajar, karena tidak ada harapan yang lain kecuali dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan akhlakul karimah. Ilmu, akhlak adalah modal yang paling utama untuk menjamin masa depan kita, bukan hanya untuk di dunia ini, tetapi juga nanti di akhirat. Nah, bangun kembali, angkat kembali kepala Anda. Kita optimis, yakinlah tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang super. Semuanya pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan. Tetapi bukan berarti bahwa manusia tidak punya kelebihan. Kita ini diciptakan oleh Allah dua potensi, yaitu potensi untuk berbuat baik, tetapi selain potensi berbuat baik, juga ada potensi berbuat buruk, berbuat jahat. Jahatnya, buruknya jangan dikembangkan, tetapi yang dikembangkan adalah kebaikan-kebaikannya. Khairun nas, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia. Mau jadi manusia yang terbaik? Mau. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat terhadap sesama manusia. Khairun nas amba'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Tentu kita utamakan dulu orang keluarga dekat. Ibu kita, ayah kita, saudara kita, orang-orang karib kerabat kita, sanak famili kita, itu dulu yang diperbaiki. Kalau kita sudah mampu menjadi orang yang berguna bagi mereka, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang terbaik. Bukan malah sebaliknya ya. Yang dia tersibahi dia aja. Dia tersibombe dia aja. Dia tahu luka dia aja. Dia barantera dia ingat nih. Jangan begitu ya. Kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Ini ayat yang menjadi dasar kita. Ayat yang menjadi dasar kita supaya kita menjadi manusia yang berguna. Tentu modalnya apa? Iman. Tanpa iman kita akan lemah. Kita akan dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Tapi dengan iman kita akan kuat melawan angkara murka, melawan kesalahan, melawan kejahatan. Oke. Pernah dengar sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi? Pernah dengar ini? Kita coba simak. Kita coba dengarkan bagaimana beliau ya, bagaimana beliau. Abdul
dan aku hadiahkan kepadamu setengah dari kerajaanku. Abdullah bin Hudzafah menjawab, kesadaran Abdullah bin Hudzafah. Apabila manusia melihat keadaan Abdullah bin Hudzafah bin Qais radhiyallahu anhu ketika Raja Romawi hendak menghalanginya dari agamanya, niscaya mereka akan melihat kedudukan yang mulia dan laki-laki yang agung. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberangkatkan tentaranya menuju Romawi. Kemudian tentara Romawi berhasil mengawal Abdullah bin Hudzafah dan membawanya pulang ke negeri mereka. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya ia adalah salah seorang sahabat Muhammad. Raja Romawi berkata, apakah kamu mau memeluk agama Nasrani? Dan aku hadiahkan kepadamu setengah dari kerajaanku. Abdullah bin Hudzafah menjawab, seandainya kau serahkan seluruh kerajaanmu dan seluruh kerajaan Arab, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekejap mata pun. Raja Romawi berkata, kalau begitu aku akan membunuhmu. Ia menjawab, silakan saja. Maka raja memerintahkan prajuritnya untuk menyalibnya dan berseru kepada pasukan pemanah, panahlah ia, arahkan sasarannya pada tempat-tempat yang terdekat dengan badannya, sementara dia tetap berpaling, tegar dan tidak takut. Maka Raja Romawi menurunkannya dari tiang salib. Dia diperintahkan kepada pengawalnya untuk menyiapkan belanga, yakni kuali yang diisi dengan air dan direbus hingga mendidih. Kemudian dia perintahkan untuk memanggil tawanan-tawanan dari kaum muslimin. Kemudian dia lemparkan salah seorang dari mereka ke dalam belanga tadi hingga tiga tulang belulangnya. Namun Abdullah bin Hudzafah tetap berpaling dan enggan untuk masuk agama Nasrani. Kemudian raja memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Abdullah bin Hudzafah ke dalam belanga jika dia tidak mau memeluk agama Nasrani. Ketika mereka hendak melemparkannya, beliau menangis. Kemudian mereka melapor kepada raja, sesungguhnya dia menangis. Raja mengira bahwasanya beliau takut, maka ia berkata, bawa dia kemari. Lalu berkata, mengapa engkau menangis? Jawabnya, aku menangisi nyawaku yang hanya satu, yang jika engkau lemparkan ke dalamnya, maka akan segera pergi. Aku berharap seandainya nyawaku sebanyak randu yang ada di kepalaku ini, kemudian engkau lemparkan satu persatu ke dalam api karena Allah. Maka raja tersebut heran dengan jawabannya. Kemudian dia berkata, apakah engkau mau mencium keningku, kemudian akan membebaskan engkau? Abdullah menjawab, beserta seluruh tawanan kaum muslimin? Ia menjawab, ya. Maka ia pun mencium kening raja tersebut dan bebaslah ia beserta seluruh tawanan kaum muslimin. Para tawanan menceritakan kejadian ini kepada Umar bin Khattab. Maka berkatalah Umar, wajib bagi setiap muslim untuk mencium kening Abdullah bin Hudzafah. Aku yang akan memulainya. Kemudian Umar mencium keningnya. Syiar A'lamil Bala Al-Dhahabi dan Al-Isbah fi Tamyiz Sahabah. Ini adalah kedudukan yang agung lagi mulia, karena Abdullah bin Hudzafah tetap teguh memegang agamanya dan tidak menerima agama yang selainnya, walaupun ia diiming-imingi dengan kerajaan Romawi dan yang semisalnya untuk diberikan kepadanya dan seluruh kerajaan Arab. Kemudian dia tetap membenarkan atas Allah, tidak takut terhadap para pemanah yang hendak memanahnya dalam keadaan tubuh sedang disalib. Ia juga tidak takut terhadap belanga yang berisi air yang mendidih ketika ia melihat salah seorang tawanan dilemparkan ke dalamnya hingga nampak tulang belulangnya. Bersamaan dengan itu, ia tetap berharap jika nyawanya sejumlah rambut di kepalanya yang disiksa di jalan Allah karena Allah semata. Maka ketika ia melihat kemaslahatan umum, yaitu dibebaskannya para tawanan, ia pun mau untuk mencium kening raja tersebut. Hal ini adalah merupakan suatu kebijakan yang amat agung. Maka Allah pun ridho terhadap Abdullah bin Hudzafah dan ia pun ridho kepadanya. Demikian Allah Ta'ala. Ya, jadi itu tadi kisah sahabat Rasul yang begitu
menarik itu kita jadikan inspirasi ya. Sebelum kita membahas ini, memberikan penilaian, memberikan komentar terhadap video tersebut, saya ingin lanjutkan kelompok yang sudah saya bagi tadi. Tadi yang kelompok pertama mana? Kita ya. Iya 3 orang, tapi nanti kalian pilih temannya sendiri yang mana yang kita mau ambil. Ini saja di sini. Kira-kira menurut kita ini saja. Karena kan kita akan bagi 6 kelompok. Kalau di yang hadir ini ada kita bagi 6 berapa orang satu kelompok? Yang hadir ini ada berapa orang? Kalau 5 orang satu kelompok cukup ya? Cukup ya? Oh, ya sudah. Kelompok 2 mana? Tadi kelompok 2. Taruh dulu. Oke, nanti anggota kelompok ini juga ya. Cukup 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 orang. Tadi yang kelompok 3 kita 3 kita 4 orang. 3 semua ya. Kelompok 4 tadi. Oh ya, enggak apa-apa. Kita coba sebar dulu. Kita kelompok berapa? Kelompok 5. Di sini kelompok 6 ya. Di sini terlalu banyak. Boleh 1 orang pindah masuk di sini. Kamu yang asalkan bukan yang naik tangan yang tadi. Kita tidak bisa. Oke, bergabung di sini di kelompok 5 ya, 5. Ini juga masih butuh 1 orang. Boleh ditambah 1 orang lagi? Siapa? Tidak boleh yang siapa? Ini kan 5. Ini kan tadi 5. Ini 6. Tidak apa-apa ya, kalau lebih. Ada yang 6, ada yang 5. Tapi di sini harus 5 juga karena kalau 4 kurang. Boleh 1 orang lagi bisa geser ke sini. Jeffrey. Oke. Baik. Oke, semua kelompoknya sudah jadi. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD dan bahan bacaan per kelompok ya. Nanti diskusi kelompok ya. Oke. 7 orang, ini banyak sekali. Bisa di-share dibagi ke sana, ke sudut 6. Kelompok 2. Boleh 1 orang lagi geser ya. Oke. Nanti atur mejanya supaya saling berhadapan. Biasanya kita diskusikan itu. Ini ada lembar asesmennya. Ya. Ini ada kertas. Saya berikan 2 lembar 1 kelompok untuk dijadikan bahan alat peraga untuk dituangkan di situ. Ya. Kemudian kelompok 2 boleh yang menghadap ke sini, kursinya dibawa ke sini, kursinya saja, mejanya di sini. Ini kertas kosong untuk dijadikan bahan alat peraga. Nanti kita baca di ini ada petunjuk pengisiannya ya, pengerjaan LK-nya. Ya, di bagian. Silakan. Dan kelompok 3 ya. 3 mana 3? Yang mana kelompok 3? Ini ya. Yang di depan menghadap ke belakang boleh atau geser ke samping sini supaya tetap mengarah ke depan. Ini lembar kerjanya, rubriknya boleh dipilih. Jadi nanti kita coba itu ini bisa dicentang-centang, nggak kasih skor. Selanjutnya kelompok 4 ya, 5. Berapa tuh ini kelompok? Kalau yang 6 dikasih 4. Saya ini 6 kelompok loh.
Ya, bagi 6. Iya, dibagi 6 ini ya. Yang jelas tadi kan 6 toh. 6 jadi ya kan kelompoknya. Bisa di kasih jadi 6 kelompok. Ini kan tadi 7 di situ, toh? 7. Cukup coba 5 saja. Ini juga 5 saja. Kemudian ini kalau nanti ini harus ada 5 ada 4 ya. Ada 5 ada 4 ya. Oke. 1. Tarik 2 orang di situ, 1 orang di situ bisa geser. Supaya cukup 5 saja. 1 orang yang tidak ada yang angkat tangan tadi, yang tidak angkat tangan tadi siapa? Nah, kelompok 1 siapa dulu? Kelompok 1. Tadi angkat tangan kelompok 1. Oke, sudah. Berarti yang sebelah sini geser ke mana? Geser ke sini. Pindah. Kelompok 2 tadi mana? Kelompok 2. Yang angkat tangan tadi kelompok 2. Kita bertiga kan sama ini. Sarul kan? Nah, 1 orang juga bergeser ke sini. Oke, kasih geser kelompok lagi di sini. Nah. Oke. Sini. Tukarkan pakai saja. Nah, di sini ya. Ini 1. Nah, sini kan tadi kelompok 3 nih yang hilang. Tadi kan ada 3 tuh. Kita tadi 3. Ah, kita tadi 3 di sini. Nah, terus 4 cocok di sini kan? 4. Di sini berapa orang Ki? 5. Di sini 5 orang. Nah, jadi 4 di situ kan? Oke ya. Sarul 2. Sarul 2. Nah, cukup 4 di sini. Oke, mantap. Sudah semua dapat? Sudah di sini. Kelompok 3 ada yang belum ya? Oke. Berapa orang di sini? Kita lagi di situ ya, oke, baik. Perhatikan instruksinya. Di LKPD yang Bapak bagikan itu ada 3 lembar. 3 lembar ya. Coba perhatikan ada petunjuk teknisnya di halaman ketiga. Ya. Kita ke sini. Ya, itu nih. Oke, perhatikan ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6 masing-masing akan mengerjakan LKPD yang ada di halaman 3. Baca baik-baik petunjuknya. Tulis nama anggota kelompoknya di atas. Boleh ditambah, di situ hanya ada 3, tapi nanti boleh ditambah. Oke, perhatian ya, perhatian. Lanjut. Ada di situ, cermatilah gambar-gambar berikut ini, yaitu hikmah apa yang kalian dapatkan dari gambar itu. Ya. Kemudian yang kedua, petunjuk tugas kelompok yang kedua, maksudnya semua kelompok ya, tapi ini kan ada 2 tugas kalian akan lakukan di situ. Buatlah mind map atau peta pikiran tentang materi Syu'abul Iman. Sebagai bahan presentasi mind map tersebut,
dapat dibuat secara manual di kertas HPS atau secara digital memakai aplikasi Canva. Ya, jadi nanti kalian boleh buat 2 macam atau lebih tergantung dari kesepakatan kelompok kalian. Mind map-nya boleh dalam bentuk manual menggunakan kertas polos yang saya bagikan itu, kertas HPS. Boleh juga dikerja melalui HP-nya. Ya, melalui HP, mungkin di HP menggunakan aplikasi Canva misalnya, PowerPoint, ataukah aplikasi apapun yang kalian familiar. Itu untuk mengakomodir semua minat dan bakat anak-anak sekalian. Bisa dipahami? Saya ada yang pertanyaan terkait tentang tugas ini? Ada nih. Nah, silakan. Ya, apa? Ini buat mapping mind map atau peta pemikiran tentang materi Syu'abul Iman sebagai bahan presentasi. Dan sekitar kalian akan presentasikan. Mind map tersebut dapat dibuat secara manual di kertas HPS. Terserah mau bentuknya modelnya bagaimana. Bisa juga modelnya mungkin tangannya dibuat seperti ini, garis. Misalnya nanti kasih apa peta pemikiran berdasarkan bacaan yang sudah dibagikan. Ada bacaan itu, bacaannya itu ada semua dalam situ terkait tentang ini materi ya seperti itu. Boleh juga dalam bentuk pohon, boleh dalam bentuk apa ya. Yang nomor 2, buat mind map. Mind map itu peta pikiran. Boleh dalam bentuk pohon pohonnya cabang-cabang di sini bacaan. Iya, bacaan semua. Boleh dibacaan dibagi-bagi. Bisa lepas. Boleh dibagi-bagi bacaannya, kasih temannya sebar, tak berapanya dibaca, kemudian masukkan tuangkan pikirannya di situ. Ya, silakan. Ini tugas mana tugasnya? Boleh itu bahan bacaan dibagi berdasarkan berapa banyak anggota kelompok. Ada mungkin yang kelebihan tadi ya, LKPD lebar kerja. Oh sudah. Mana? Enggak, bukan. Oh ya ini. Cukup 2 di sini. Oh iya. Oh 1. Nah. Kerja di sini. Semuanya diisi semua kan? Belum. Oh iya, enggak apa-apa ya. Saya kasih saja temannya yang caranya tidak ada. Satu saja, satu kelompok ya. Wah, ini cari mana ini? Nah, satu kelompok besar. Oke. Tidak, silakan. Oh ya, ini kan kita ini saja satu di sini. Fokus ini kan fokus dulu ya di berdasarkan bacaan ini. Kami ini definisi kemudian dua definisi
Ada sudah pikiran kalian dapatkan. Oke, bagaimana kelompok? Ya, silakan. Ya, cetak bisa salah satunya. Ya, di sini. Misalnya ini cakup A. Tapi nanti dia. Kalau ini di skor 4, 3, 2, 1. Kalau ini bisa tidak dikenyang. Nanti kan ada pertanyaan sebentar. Oh, bisa juga kita kerja langsung ini, bisa juga secara online nanti sebentar. Oke. Ini langsung saja kasih. Kita nilai ini kan 4 kalau selalu, misalnya soal 5 waktu selalu, mungkin jarang, apa kadang-kadang, gitu nilainya. Bisa dipahami? Lagi? Pak, bu, iya, kenapa? Ini 4, 3, 2, 1. Kita bisa tidak pernah. Misalnya sholat, gitu ya. Nanti karena ya. Paham ya? Oke, lanjut. Ini kan ada 2 saya kasih 2 kertas kosong. Untuk yang ini yang 1 sama hikmah dari nama sama kemudian ini banyaknya. Makanya kalau harus ini 2 orang nih, 5 orang lagi nanti bahasa 1 kasih kesimpulan dari Oke, lanjut apa lagi? Bu, Pak, di sini ya. Gitu ya. Maaf, di situ dulu ya, Pak. Ini solusi apa ya? Karena yang direncanakan apa yang kalian dapatkan terkait dengan kita hari ini. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya kalau sedang tauhid? Tadi ya, kemudian ini sumber bahan bacaannya ada di sini. Nah, kalau sudah masih ini saja, paham? Lanjut, bisa? Oke, Pak, ada lagi Pak sebenarnya. Sini Pak. Jelas? Sini dulu ya. Apanya? Boleh, pas. Tidak apa-apa. Apanya ini? Boleh tentang BC. Sesuai dengan kesepakatan kalian. Lanjut. Kalau ini tidak ada petunjuknya. Ini kan? Kalau 4 selalu. Misalnya sholat 5 waktu dalam sehari selalu. Atau kemungkinan kadang-kadang. Atau sering. Kalau kadang-kadang 2. Kalau sering 3. Kalau selalu 4. Kalau tidak pernah 1. Ya. Sholat duha di sekolah. Sebenarnya ini pilihan pribadi sebenarnya. Maka kalian ya. Paham ini? Ya. Ya. Lanjut ini. Yang pertama ini kita ambil hikmahnya ini 4 gambar ini masing-masing ambil hikmahnya 2. Kan ada ceritanya di sini. Apa hikmahnya tanamkan tauhid dalam hati masing-masing? Apa hikmahnya? Sekarang, paham kita?
Oke, berarti makanya saya kasih itu bahan aman ini. Buat atas posibilitas kami. Ada saya kasih lagi. Nah, yang kedua ini buat main atau kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah melakukan observasi di kelas terkait supervisi akademik yang dilakukan oleh Pak Musakir selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Jeneponto. Oleh karena itu kami akan melakukan coaching kembali terkait percakapan pasca observasi yang saya lakukan di kelas. Ya, assalamualaikum Pak Musakir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan setelah melakukan pembelajaran di kelas, Pak? Sebenarnya lelah, capek, tapi rasa capek itu hilang dengan begitu antusiasnya anak-anak. Ya, kami ada hal yang kepuasan batin tersendiri karena mampu berkomunikasi dengan anak secara aktif, dan mereka juga seperti yang disampaikan pada refleksi akhir bahwa mereka senang dan bahagia. Gitu. Ya Pak, saya juga tadi sudah melihat secara langsung praktik mengajar yang dilakukan secara langsung oleh Bapak. Mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak untuk bercerita praktik mengajar yang Bapak lakukan tadi. Bisa menceritakan kembali apa-apa yang sudah berkembang, apa yang masih perlu ditindaklanjuti, atau hal-hal yang menurut Bapak yang ingin sampaikan. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Terkait pembelajaran yang kami laksanakan tadi itu, alhamdulillah berjalan dengan baik. Hanya saja ada bagian-bagian tertentu yang kami belum sempat memberikan penegasan-penegasan khusus. Meskipun sebenarnya tidak disebutkan secara langsung ya. Contohnya ketika diferensiasi pembelajaran, diferensiasi konten ya, diferensiasi konten. Itu tadi kami mengukur dengan tanya-tanya langsung kemampuan awal peserta didik terkait tentang materi yang akan disampaikan. Jadi itu cara kami mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa terkait tentang diferensiasi konten sampai sejauh mana kemampuan anak-anak. Begitu juga halnya dengan bagaimana mengidentifikasi cara belajar dan kesiapan belajar peserta didik. Kami lakukan dengan membuatkan permainan, tapi inti dari permainan itu kontennya adalah materi itu sendiri. Seperti bahwa iman itu, karena kita membahas tentang materi iman itu lahir dari hati, lisan, dan perbuatan. Jadi kami kemas dalam sebuah permainan untuk mengidentifikasi konsentrasi kesiapan belajar peserta didik. Sampai ada yang kurang konsen, ada yang bertahan konsen, dan itu nanti kemudian yang berujung bermuara pada tercapainya kelompok-kelompok peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya. Iya Pak, terima kasih atas penjabarannya. Selanjutnya kalau saya kasih range dari angka 1 sampai 10, kira-kira Pak Musakir di sini berada di angka keberapa? Kalau terkait keberhasilan ya. Keberhasilannya 1 sampai 10 saya melihat dan saya merasakan itu 8 ya. Terima kasih Pak. Kemudian ini juga sesuai dengan yang saya lihat tadi, ada beberapa hal yang memang sudah sangat bagus sekali, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah konsisten kita untuk tetap melakukan yang terbaik di kelas. Itu perlu. Kemudian yang ingin saya tanyakan selanjutnya, rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan terkait yang menurut Bapak kekurangan Bapak tadi di kelas. Kira-kira rencana tindak lanjutnya ke depan apa yang akan Bapak lakukan?
Eh, Manajemen waktu ya saya kira. Karena saya melihat tadi, saya tidak pernah membayangkan sebelumnya memang bahwa peserta didik itu akan banyak menyita waktu di diskusi kelompok, dan saya melihat memang mungkin anak-anak peserta didik itu kurang jeli membaca, sehingga perlu ada tampilan yang lebih mengingatkan kepada peserta didik terkait tentang juknis pelaksanaan tugas kelompoknya. Karena saya lihat tadi itu lebih banyak yang bertanya, tidak paham dengan apa yang akan mereka lakukan. Sekiranya mungkin saya tampilkan di slide dan tampilkan di depan petunjuk pelaksanaan tugas LK-nya di setiap kelompok, itu mungkin jauh lebih membantu. Selain saya memberikan penjelasan langsung ke kelompoknya, mereka yang lain bisa menyimak langsung di atas di slide. Saya kira di situ mungkin. Insya Allah kedepannya akan kami lebih rencanakan. Iya Pak. Untuk percakapan pasca observasi kelas hari ini, saya rasa saya sudah dapatkan sampel dari Bapak. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita juga. Yang kita butuhkan saat ini adalah kekonsistenan kita ke depan, bagaimana kita konsisten terhadap apa yang sudah baik, kita lebih pertahankan dan lebih diperbaiki ke depannya. Oke, untuk hari ini di pasca observasi kami sudah melakukan bincang dengan teknik coaching dengan Pak Musakir, dan alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar. Semoga aktivitas kita hari ini memberikan manfaat untuk kedepannya, dan selebihnya saya ucapkan kepada Pak Musakir yang bersedia, yang fokus dan artinya meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang Pak ya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.